Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam. Mungkin ada yang menyimak video Ibu ini di malam hari. Alhamdulillah, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam pelajaran biologi untuk materi kelas 8 semester 1. Kali ini kita akan membahas materi bab yang ke-6, yaitu tentang zat aditif pada makanan dan zat adiktif. Ya, tapi kali ini yang kita bahas adalah zat aditif pada makanan. Kembali kali ini bersama Ibu Nurul Hikmah. Ya, sekarang kita lihat KD-nya ya. KD untuk bab ini adalah menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan, dan untuk KD 4.6-nya atau KD keterampilannya adalah membuat karya tulis makalah tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membicarakan tentang berbagai zat aditif dalam makanan. Coba kalian perhatikan gambar komposisi makanan berikut. Ya, di sini komposisinya ada tepung terigu, tepung tapioka, gula pasir, lemak nabati, keju, kemudian keju bubuk, glukosa, susu bubuk atau skim, garam, soda kue, amonium bikarbonat, dan pemberi aroma. Nah, apa saja yang termasuk zat aditif atau zat tambahan pada makanan tersebut? Coba kalian pikirkan sebentar, mana yang termasuk zat tambahan atau zat aditif. Oke, kita lihat dulu penjelasannya. Pengertian zat aditif pada makanan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam panganan atau makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan tersebut. Nah, keuntungan kita memberikan zat aditif pada makanan antara lain yang pertama membuat makanan menjadi tahan lama. Jadi umpamanya pada jenis pengawet berarti ini tujuannya ini. Kemudian mempertahankan nilai gizi, memperbaiki penampilan makanan, menjaga mutu dan kestabilan makanan, menghemat biaya produksi, dan konsumsi diet untuk orang-orang tertentu. Berdasarkan bahan penyusunnya, ada dua macam zat aditif, yaitu zat aditif alami, yaitu zat aditif yang didapat dari alam. Keuntungannya adalah mudah diperoleh dan relatif aman untuk kesehatan, tetapi kelemahannya adalah kurang stabil dan tidak bisa tahan lama. Kemudian bahan kimia buatan itu adalah bahan kimia atau zat aditif yang dibuat oleh manusia. Keunggulannya adalah dapat diproduksi dalam jumlah besar, lebih stabil, takarannya bisa lebih sedikit, dan tahan lama. Tapi kelemahannya kadangkala ada yang bersifat karsinogen dan dapat menimbulkan kanker. Jenis zat aditif ada 6 antara lain ya, mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama adalah pewarna, yang kedua pemanis, 3 pengawet,
4 penyedap, 5 pemberi aroma, 6 pengasam. Kita bahas satu-satu. Pewarna, ya, pewarna alami contohnya umpamanya pandan untuk memberikan warna hijau, kunyit untuk memberikan warna kuning, daun suji ini juga untuk memberikan warna hijau, wortel untuk memberikan warna oranye, bayam atau sawi untuk memberikan warna hijau juga. Mungkin kalian pernah melihat contoh yang lain pada kue, ya, umpamanya saja ubi ungu ini bisa untuk memberikan warna ungu, ya. Kemudian yang lain lagi cukup banyak sebenarnya, ya. Kemudian bahan pewarna buatan atau sintetis antara lain ada tartazin, ya, karmoisin, eritrosin ini memberikan warna merah, brilliant blue untuk memberikan warna biru, yellow, FCF, ya, Ponseu 4R, fast green, FCF, coklat HT, dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada kode FCF, ya, ini tandanya adalah pewarna untuk makanan yang buatan, ya. Selanjutnya yang kedua pemanis. Pemanis tentunya diberikan pada makanan untuk menimbulkan rasa manis. Nah, pemanis alami ini contohnya adalah gula pasir dari tebu, gula merah, ya, bisa dari kelapa, gula aren dari pohon aren, madu, buah bit, daun stevia, dan lain-lain. Nah, kalau yang pemanis buatan antara lain ada dulsin, sakarin, siklamat, aspartam, asesulfam, dan sorbitol. Ini bermacam jenis pemanis buatan. Selanjutnya, yang ketiga pengawet. Pengawet ini juga kita bedakan menjadi dua, pengawet alami. Contoh pengawetan alami bisa kita lakukan dengan menggunakan pengasapan, ya. Kalau pada daerah timur Indonesia, kebanyakan mereka mengasap ikan, ya, dengan tentunya kayu atau bara, gitu ya, sehingga menimbulkan aroma asap yang ini ternyata menghambat pertumbuhan bakteri pada ikan. Kemudian manisan, ya, jadi memberikan gula dalam jumlah yang banyak, penggaraman ikan, atau kita sering menyebutkan ikan asin, kemudian pendinginan, ya, contohnya pendinginan buah di lemari es, pendinginan daging dan sebagainya di chiller, ya, atau di kulkas. Kemudian pemberian bawang putih dalam jumlah yang banyak itu juga bisa mengawetkan, dan pemberian asam cuka. Kalau kita pelajari teknik memasak pada beberapa makanan khas daerah tertentu, itu bertujuan untuk mengawetkan. Ya, ada bermacam-macam, tapi tidak kita bahas di sini. Kemudian pengawetan buatan. Pengawet buatan contohnya natrium benzoat, ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi biasanya ada pada makanan-makanan yang mengandung susu atau daging, itu biasanya ada natrium benzoat. Kemudian gas etilen oksida dan gas propilen oksida, ini gunanya untuk membunuh bakteri, jamur, dan virus. Kemudian natrium nitrit untuk mempertahankan warna daging dan ikan, serta juga untuk pengawet. Dan asam propionat sebagai pengawet roti, keju, margarin, mentega, dan sebagainya. Selanjutnya, ada bahayanya, bahan pengawet berbahaya. Ya, sebenarnya bahan pengawet berbahaya ini seharusnya tidak ada dalam makanan, tapi kenyataannya
Di pasaran banyak makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet tidak alami atau pengawet buatan yang berbahaya ini. Pengawet berbahaya antara lain dua ini yang paling banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama formalin. Formalin adalah bahan pengawet yang biasa kita temukan pada tahu, tapi ini bisa menyebabkan kanker pada paru-paru dan gangguan pada alat pencernaan serta jantung. Pengawet ini sebenarnya atau formalin ini sebenarnya adalah pengawet untuk mayat ya. Jadi awetan mayat, maksudnya mayat yang tidak langsung dikubur atau tidak langsung dikremasi, mungkin kalau umat lain selain umat Islam ya. Maka sebelum prosesi dilakukan, biasanya mayat ini disimpan terlebih dahulu dan agar tidak membusuk, biasanya disuntik formalin. Nah, tapi ternyata formalin ini juga disalahgunakan oleh beberapa pembuat makanan seperti pada tahu ini ya, dan juga ikan. Setahu Ibu, banyak juga yang mengandung formalin. Cara mendeteksinya sebenarnya mudah kalau kita membeli ya bahan makanan di pasar, kemudian bahan makanan ini tidak dihinggapi lalat sama sekali, maka biasanya bahan makanan ini mengandung formalin. Jadi maksud Ibu umpamanya ikan ya, ikan basah kok tidak ada atau mungkin ikan asin, tapi sama sekali tidak dihinggapi oleh lalat atau hewan-hewan yang lain, maka bisa dicurigai mengandung formalin. Kalau tahu biasanya menimbulkan tekstur yang keras, sehingga bisa kita deteksi dari kerasnya tahu tersebut. Kemudian bahan yang kedua adalah borak. Borak ini adalah bahan pengawet juga ya, tetapi harusnya tidak diberikan pada makanan. Ini sering kita dapatkan pada bakso. Ya, bakso ini banyak yang mengandung borak. Demikian juga beberapa jenis kerupuk itu mengandung borak atau sehari-hari disebut bleng. Ini dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Selanjutnya yang keempat, bahan penyedap. Nah, penyedap alami contohnya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini Indonesia merupakan negara yang kaya sekali akan rempah-rempah ya. Contohnya biji pala, cengkeh, daun salam, sereh, kayu manis, lada, laos dan sebagainya. Banyak bumbu dapur yang kita temukan di rumah kita itu termasuk sebagai penyedap alami. Kemudian garam dapur ini juga selain sebagai pengawet juga sebagai penyedap alami. Bedanya apa? Kalau jumlahnya banyak berarti cenderung untuk pengawet, ya umpamanya pada ikan asin. Tapi kalau pada masakan biasa kita memberikan garam dapur tujuannya adalah sebagai penyedap. Kemudian bawang putih serta cabai. Ini beberapa jenis penyedap alami. Bisa kalian temukan yang lain tentunya ya. Kemudian penyedap buatan atau sintetis antara lain yang paling sering kita temukan adalah monosodium glutamat atau MSG atau micin ya. Nah, ini sebenarnya adalah fermentasi dari tetes tebu dibantu dengan bakteri Micrococcus glutamicus. Selanjutnya ada hidrolisin vegetable protein atau HVP, guanisin monofosfat, GMP, dan ionisin monofosfat, IMP. Ini beberapa jenis penyedap buatan. Selanjutnya yang kelima, pemberi aroma. Jadi kalau penyedap itu cenderung pada rasa, pemberi aroma cenderung pada bau ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya ini saling mempengaruhi untuk rasa dan selera kita dalam memakan suatu makanan. Pemberi aroma alami contohnya adalah daun jeruk, buah jeruknya itu sendiri, kemudian kulit jeruk ya, vanili,
pandan, dan serai. Ini contoh saja, mungkin bisa ditemukan lagi yang lain cukup banyak. Kemudian kalau yang pemberi aroma buatan ada etil butirat itu untuk memberikan rasa nanas, metil butirat untuk rasa apel, oktil asetat untuk rasa jeruk, amil asetat rasa pisang, butil asetat rasa buah murbei, propil asetat untuk rasa buah pir. Nah, untuk pemberi aroma buatan ini banyak kita temukan pada minuman ataupun permen ya, minuman maksud Ibu di sini minuman kemasan. Itu banyak yang menggunakan ini, biskuit serta mungkin juga es krim, ada yang menggunakan ini serta tadi permen ya, banyak yang menggunakan pemberi aroma buatan. Dan yang keenam, pengatur keasaman. Pada beberapa jenis masakan, kita biasanya memberikan rasa asam ya, untuk menambah kesegaran. Contohnya pada soto, kita menambahkan jeruk nipis, asam jawa umpamanya, asam kandis ya, pada masakan khas Riau umpamanya asam pedas kan menggunakan asam ya. Kemudian belimbing wuluh atau belimbing asam. Kemudian kalau yang pengatur keasaman buatan, contohnya ada asam asetat, asam sitrat atau cuka, asam laktat, asam tartat, natrium bikarbonat, dan kalium bikarbonat. Ini beberapa pengatur keasaman. Sebenarnya mungkin kalian bisa menemukan di beberapa jenis kemasan makanan ada juga zat aditif yang lain, yaitu umpamanya saja ada antioksidan, kemudian juga ada penstabil makanan ya, penstabil. Kalian bisa temukan di beberapa jenis makanan ya, bisa kalian cek di komposisinya. Ini contohnya antioksidan biasanya berfungsi untuk mencegah makanan yang mengandung minyak dan lemak dari proses oksidasi yang menyebabkan bau tengik. Ya, bau tengik itu bau khas ya. Contohnya yang termasuk antioksidan adalah butil hidroksi anisol atau BHA, kemudian butil hidroksi toluena atau BHT, asam askorbat atau vitamin C sebenarnya ini, dan garam. Kemudian ada juga sekuastran atau bahan penstabil. Ini fungsinya untuk mengikat logam, contohnya umpamanya asam sitrat, etilen deamitetraasetat atau ETA. Tadi di awal Ibu sudah sebutkan dampak positif atau keuntungan kita menggunakan bahan aditif. Selain ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Nah, beberapa zat aditif mempunyai dampak negatif. Umumnya ini adalah bahan-bahan yang tidak alami atau bahan buatan. Contohnya umpamanya di sini ada zat pewarna sintetis, biasanya bisa menimbulkan alergi, kanker hati, dan perilaku hiperaktif. Kemudian MSG atau micin ya, vetsin, ini bisa menyebabkan kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, menimbulkan migrain dan stres. Kemudian BHT dan BHA ini bisa menimbulkan kelainan kromosom pada orang yang alergi terhadap aspirin. Kemudian sulfit ini bisa menimbulkan sesak nafas dan gatal-gatal serta bengkak. Beberapa jenis pemanis buatan bisa menimbulkan alergi, kanker kantong kemih, contohnya jenis sakarin ini bisa menimbulkan kanker kantong kemih, kemudian gangguan suara dan tumor otak pada aspartam. Jadi aspartam itu kan termasuk jenis pemanis buatan, dia bisa menimbulkan gangguan saraf dan tumor otak.
Selanjutnya, kalium asetat ini bisa menimbulkan kerusakan ginjal karena kalium asetat ini cukup besar ya, bisa tertimbun di ginjal. Kemudian asam benzoat memicu serangan asma dan gangguan saraf. Kalium nitrit bersifat karsinogen ya, jadi bisa memicu timbulnya kanker. Kalium nitrat bersifat karsinogen juga. Kemudian natrium nitrit dan natrium nitrat dapat bereaksi dengan bahan kimia di lambung membentuk nitrosamina. Nah, nitrosamina ini bersifat karsinogen atau bisa menimbulkan kanker. Itu materi yang bisa Ibu jelaskan tentang zat aditif pada makanan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian merasa bahwa penjelasan Ibu cukup jelas atau cukup bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.